Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di Dumbens Channel. Oke guys, di video kali ini saya akan sharing kepada Anda tentang sebuah router second tentunya, yaitu dengan tipe ZTE F670L. Ya, ini adalah router ZTE F670L dari Play Media, ya, dari Play Media. Jadi ini brandnya ZTE. Nah, seperti ini. Oke guys, ini sama juga dengan router-router ZTE F670L dari provider yang lainnya seperti IndiHome dan lain-lain, My Republic juga ya. Cuma kalau di tempat saya ini adanya cuma IndiHome saja. Jadi ini kemarin teman itu beli router ini di online shop second ya. Dia rencananya mempergunakan router ini untuk kebutuhan WiFi voucheran ya, tapi setelah disetting seperti halnya dengan ZTE F670L sebelum-sebelumnya yang selain dari Play Media. Nah, itu bagus ya. Nah, cuma begitu dia menggunakan yang dari Play Media ini, setelah dia setting access point ini sebagai access point untuk voucheran, itu tidak bisa memberikan akses internet dan tidak bisa memberikan IP ke perangkat yang dikoneksikan ke router ini guys ya, ke HP, ke laptop ya, padahal sudah disetting sama seperti ZTE F670L yang lainnya selain dari Play Media. Jadi di sini saya diminta oleh teman saya tersebut untuk mencari solusi bagaimana caranya router yang dibelinya ini bisa difungsikan seperti biasa guys ya. Jadi tidak dibeli dengan sia-sia, karena dia sudah komplain ke toko tempat dia membeli, namun tokonya tidak merespon dan mengklaim bahwa perangkatnya ini normal. Secara umum memang dia normal, dia menyala, dia mengeluarkan sinyal SSID ya, SSID-nya keluar. Namun setelah disetting sebagai access point dengan menggunakan uplink dari jalur LAN-nya ini, nah itu sama sekali tidak bisa mengakses internet dan tidak bisa menerima IP dari Mikrotik ya. Nah, kebetulan dia beli 2 unit, jadi dua-duanya belum bisa digunakan guys ya. Jadi saya diminta beliau untuk mencari solusi bagaimana supaya router ini bisa digunakan seperti biasa. Dan alhamdulillah satu unit ini setelah mencoba berbagai cara, satu unit ini sudah berhasil tadi guys ya, sudah berhasil, sudah bisa digunakan. Nah, tinggal satu ini lagi. Nah, satu ini lagi saya jadikan sampel untuk sharing buat Anda semua yang kebetulan mungkin membeli dan menggunakan router F670L ZTE X dari Play Media ini untuk dijadikan sebagai router access point, dan kasusnya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi pada video kali ini saya akan sharingkan bagaimana solusinya guys ya, setelah pencarian beberapa hari ya. Nah, di sini routernya ini sudah saya reset ya, dan sudah saya hubungkan port LAN 1, LAN 2 malah ini ya, ke laptop saya ini ya, ke laptop saya. Dan IP di port LAN itu juga sudah saya ini kan ya, sudah saya sorry, ini kayaknya enggak tersambung ya. Nah, kabelnya kurang masuk ya, kabelannya. Nah, ini IP-nya sudah saya sesuaikan satu segmen dengan routernya, IP bawaan. Jadi ini disetting dulu ya. Nah, untuk IP-nya di satu segmenkan ke router untuk di laptopnya.
Di laptop saya gunakan 192.168.1.5, dan untuk IP default dari gateway atau dari routernya itu 192.168.1.1, dan ini sudah connect. Oke, dan ini halaman loginnya juga sudah terbuka. Nah, ini karena yang tadi saya reset, kita akan coba setting sesuai dengan bawaannya ya, firmware dari bawaan router ini. Oke, di sini kita akan login ya. Untuk router ini username-nya untuk ke super admin itu Play Media, dan untuk passwordnya itu seperti ini guys ya. Bagi yang belum tahu ya, ini Play Media yang atas ini adalah username. Nah, ini username-nya, dan ini adalah passwordnya ya. Untuk masuk ke mode super admin kita akan kopikan ke sini. Oke, kita coba login. Kita akan coba setting dengan firmware bawaannya ini guys ya. Nah, seperti biasa terlebih dahulu di sini kita ini kasih contoh ya, apa ya, misalnya testing ya, testing untuk nama one-nya ini. Dia ini tipe untuk tipe itu hanya satu guys, hanya ada routing, tidak ada mode bridge ya, mode koneksinya. Kemudian untuk service ya kita pilih internet saja. Kemudian link tipenya ini kita pilih IP. Oke, kemudian NAT-nya tetap on ya, seperti ini. kemudian kita apply. Oke, kemudian selanjutnya kita masuk ke port binding. Nah, di port binding ini ya kita on-kan saja, semua dari LAN 1 2 3 4 sampai SSID 1 sampai 8. Untuk SSID 1 2 3 dan 4 itu adalah SSID untuk WiFi 2,4G nya guys. Sedangkan SSID 5, 6, 7 dan 8 itu untuk WiFi 5G nya. Oke, kita apply di sini. Kemudian di sini sudah, kita masuk ke local network. Nah, local network, jadi laptop saya sudah terhubung ke LAN 2 ya. Nih, laptop saya sudah terhubung ke LAN 2. Kemudian untuk routingnya, nah di sini kita pilih yang udah dibuat tadi, dibuatnya itu testing. Ya, kita apply. Kemudian untuk WLAN-nya, nah ini pengaturan SSID-nya. Di sini channel ya kita bikin auto dulu lah ya. Untuk mode kita pilih BGN saja dulu, karena ini untuk dicoba saja. Region Indonesia ya. Kemudian ya seperti ini, udah kita apply saja. Nah, kemudian untuk 5G-nya, nah ini saya pilih 80 MHz untuk bandwidth. Channel juga auto lah sementara ya, atau kita ambil 161 saja. 161. Kalau untuk 2,4G-nya ya saya pilih 13 saja atau 11 ya. Tinggal disesuaikan di lokasi kita masing-masing guys ya. Channel berapa yang tidak berhimpitan dengan wifi yang lain. Kemudian untuk konfigurasi SSID-nya, nah di sini untuk nama SSID-nya saya coba bikin testing juga, testing ZTE, testing F670L saja ya, F670L ya, seperti ini. Kemudian SSID headnya off, kemudian passwordnya, enkripsinya ini no security. Nah, kalau muncul notif ini kita oke kan saja. Kemudian kita apply. Nah, untuk 5G, untuk WiFi yang 5G namanya akan saya samakan dengan SSID yang di 2,4 ini. Nah, ini di SSID 5 ini. Nah, jadi saya samakan saja. Kenapa? Supaya kalau melalui router ini dihubungkan ke Mikrotik ya, jadi saat halaman login muncul itu
itu pertama kali kita di-connect di 2,4G misalnya, setelah login ya, kemudian kita pindah ke 5G, ini tidak minta login lagi guys ya. Mikrotiknya tidak meminta untuk login lagi. Oke, ini di security-nya di no enkripsi kita oke kan, apply. Oke, sudah. Kita lihat apakah sudah muncul nama wifi-nya. Laptop saya masih terkoneksi dengan wifi yang ada di rumah. Ya, udah muncul atau belum ini? Kita coba matikan dulu wifi di laptop, kita nyalakan. Nah, ini ya. Jadi hanya satu nama SSID saja ini ya. 2G dan 5G jadi satu. Kemudian untuk LAN-nya, nah di bagian LAN di DHCP port control. Nah, ini LAN 1, LAN 4, SSID 1 sampai SSID 8 ini saya pilih no control saja. No control saja ya. Kemudian kita apply. Oke, untuk DHCP server, nah karena ini nantinya akan digunakan dihubungkan ke Mikrotik ya, jadi dia akan mendapatkan setiap perangkat yang login ke router ini itu harus mendapatkan IP dari Mikrotik ya. Jadi di sini DHCP servernya itu saya off kan ya, saya off kan. Kemudian ISP DNS ini kita on kan. Nah, jadi DNS-nya itu mengikuti dari router sebelumnya yaitu Mikrotik. Oke, sampai di sini kita apply. Ya, sudah. Pengaturan sudah selesai, kita akan coba berikan koneksi internet. Nah, saya akan cabut kabelan dari laptop dan akan saya masukkan kabelan yang berasal dari modem-modemnya ada di luar nih guys ya. Ada di luar, saya berada di kamar. Oke, sudah saya konekkan ke LAN 2 ya, sudah menyala LAN 2 nya. Nah, sekarang kita akan coba gunakan handphone ini untuk connect ke routernya tadi ya, dengan nama testing F670L nih ya. Sudah kelihatan. Oke, kita coba koneksikan apakah dia mendapatkan IP dan bisa connect. Oke, sepertinya tidak bisa guys ya, tidak tersambung. Ya, tidak bisa. Nah, tidak bisa guys. Jadi ini kemarin yang pertama yang sudah kelar tadi, yang ini sudah saya coba setting berulang kali, itu tidak bisa. Nah, jadi solusinya di sini saya kemarin itu pada router yang ini firmware-nya saya ganti guys ya, firmware-nya saya ganti dengan versi yang lain. Oke, kita coba sambungkan kabel dari laptopnya lagi supaya terhubung ke routernya. Untuk kita coba setting ya. Oke, sudah masuk di LAN 1 ya dari laptop. Oke, kita akan coba refresh lagi ya, masih terhubung. Nah, di sini kita lihat di manajemen and diagnosis ya. Nah, di status perangkat itu firmware yang firmware bawaan dari router Play Media ini versi 9.1.1 P2N7. Nah, boot versionnya ini. Oke, di router yang satunya yang sudah berhasil, yang sudah bisa connect ke HP dan laptop ya, itu saya ganti firmware-nya guys. Jadi untuk mengganti firmware-nya di sini saya menggunakan firmware yang seri ini ya. Nah, ini F670L versi 9 P1N10B. Nah, ini ukuran filenya 23 MB. Saya juga sebelumnya coba yang ini tapi tetap tidak bisa.
ya, tetap tidak bisa saya gunakan yang ini. Akhirnya bisanya yang ini, baru dia bisa connect ke HP dan laptop dan bisa akses internet. Oke, kita akan coba upgrade ya, kita upgrade firmware-nya. Di sini kita masuk ke sistem manajemen. Nah, sistem manajemen, kemudian kita pilih software upgrade. Nah, di sini di kolom pilih file kita klik. Jadi kita ambil filenya itu di download, saya simpan, kemudian di ZTE. Nah, ini. Oke. Nah, ini kita klik 2 kali. Oke, sudah masuk ya. Kemudian di sini kita akan klik upgrade dan usahakan selama router ini di upgrade dengan firmware ini, saat masih terhubung ke laptop ini, laptopnya jangan sampai mati guys ya, jangan sampai mati, dan routernya juga jangan sampai padam ya. Jadi usahakan jangan sampai listriknya padam. Oke, setelah kita masukkan filenya ya, perhatikan sekali lagi untuk seri filenya ini ya. Kemudian kita klik upgrade dan kita tunggu beberapa saat. Kita klik OK. Kita tunggu beberapa saat filenya diinstal ya, firmware-nya diinstal, dan nanti jika sudah selesai routernya akan restart ya. Kita tunggu sampai selesai. Oke, sudah selesai dan routernya sedang restart. Kita lihat di sini, nanti dia restart otomatis ya. Kita akan lihat setelah ini apakah setelah kita upgrade firmware-nya dia bisa connect internet saat kita jadikan dia mode access point dari router lain atau dari Mikrotik ya. Sudah restart ya, sudah restart. Kita tunggu sampai muncul halaman loginnya. Oke, kita tunggu, masih loading routernya. Kita tunggu halaman loginnya kembali seperti semula. Ya, sudah kembali seperti semula. Kita masukkan lagi username dan password loginnya. Dia tidak akan berubah guys ya. Oke, ini huruf besar. Oke, kita masukkan passwordnya. Ini saya copy saja dari sini ya. Nah, dari sini passwordnya, kita login. Oke, kita lihat di sini. Jadi firmware-nya sudah berubah guys ya. Ini tuh sudah mengikuti firmware yang kita masukkan tadi ini ya. Nah, yang ini ya. Oke, ini saya juga cari-cari kemarin guys di YouTube, di Google ya, akhirnya ketemu ya, ada yang sharing ya, ada yang sharing. Jadi saya coba, dan setelah saya coba berhasil, makanya saya sharingkan juga untuk Anda. Oke, di sini walaupun sudah kita upgrade firmware-nya, namun tidak merubah settingannya guys ya. Untuk SSID tetap tidak berubah ya, tidak berubah. Kemudian yang lain-lain routingnya juga tidak berubah. LAN-nya, DHCP servernya tidak berubah, DHCP port controlnya tidak berubah, dan settingan WAN-nya juga tidak berubah ya. Oke, di sini kita akan coba ya koneksikan HP saya tadi yang satu
Nah ini kita coba koneksikan, yaitu kabel dari modem yang warna abu-abu sudah masuk guys ya, yang kuning itu ke laptop ya. Oke, apakah sudah bisa terhubung? Kita coba koneksikan ke testing F670L. Bismillah ya, langsung tersambung guys ya. Oke, IP-nya sudah mengikuti IP dari modem ya. IP modem saya 192.168.15.1. Oke, alhamdulillah akhirnya berhasil ya. Jadi kita coba speed test ya, Nah ini saya gunakan modem ya guys ya. Saya gunakan modem B315 karena di sini saya di kampung, sinyalnya susah ya. Jadi saya pakai modem dan antena eksternal. Jadi saya menggunakan kartu Indosat ya. Oke. Dan antena parabolik tentunya buatan kita sendiri. Oke, kita akan coba speed test. Apakah ya, alhamdulillah berhasil guys ya. Kita tes dapat speed berapa ya. Alhamdulillah internetnya jalan guys ya. Jadi sudah berhasil. Jadi seperti itu solusinya, berkat ada yang sharing juga teman-teman lain ya. Jadi kita coba dan kembali saya sharingkan lagi ya, buat teman-teman yang membutuhkan. Jadi caranya seperti itu. Kita connect di wifi berapa ini, ke 5G nya. Nah nanti kalau kita menjauh dari router ya, karena ini nama SSID nya saya buat sama antara 2G dan 5G nya. Saat kita menjauh dari router dan sinyal 5G nya lemah, dia akan menangkap sinyal 2,4G yang lebih kuat tanpa login lagi kalau router ini terhubung ke Mikrotik gitu guys. Oke. Demikian sharing saya pada video kali ini guys. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan, ada kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mampir dan menonton di channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.